Ya, dari beberapa segmen tadi kita sudah membicarakan siapa calon terkuat yang mendampingi Jokowi jika kemudian Jokowi maju menjadi capres, siapa yang paling kuat cawapresnya, yakni AHY, posisi yang pertama. Bagaimana dengan Prabowo Subianto? Hasilnya Mas Adam adalah yang paling kuat, yang nomor 1 mendampingi Pak Prabowo adalah? Kebetulan kita memang tidak ada simulasi untuk calonnya Pak Prabowo. Tapi kita ada kegiatan lain di Jawa Tengah dan di Jawa Barat. Nomor 1? Kita zoom. Itu nomor 1 yang lebih diunggulkan itu Mas Anies. Nomor 2? Nomor 2 itu AHY, ya. Oh, berarti AHY elastis ya? Diterima di Jokowi, Ini good diterima di news Prabowo. lagi. Iya dong, elastis. Tapi lebih spesifik Berarti hanya AHY untuk itu pemilih adalah di Jawa Tengah dan di Jawa Barat. Cuma Jawa nggak Tengah, Jawa diundang. Barat. Tadi. Tapi itu dia bisa belum bisa Secara mencatatkan seluruh nasional pun Indonesia. Secara nasional. Mas AHY juga Mas Anies. Oh, begitu Di bawahnya ya. Mas AHY, Mas Anies. Itu makanya begini. Berarti AHY ini kan nomor 1 di Pak Jokowi. Jadi Nomor 2 di Pak Prabowo. Kalau Pak Jokowi ingin terpilih, maka pilihlah AHY sebagai wakilnya kan gitu kan. Jadi kurang kan indikator kan mengatakan itu kan. Enggak begitu. Yang kedua, kalau Pak di Prabowo. Pak Prabowo nomor 1-nya adalah Anies. Tapi kalau Anies tetap ingin jadi gubernur di DKI, pilihlah AHY. Wakilnya kan gitu kan. Nah, begitu. Gini, saya jelaskan dulu. Gimana? Dalam simulasinya, siapa yang paling pantas, yang dinilai paling pantas untuk mendampingi Jokowi sebagai cawapres, Iya. itu Mas AHY lebih diunggulkan. Oke. Tapi kalau misalkan kita gabungkan dalam satu simulasi pasangan, belum tentu loh. Maksudnya bagaimana? Belum tentu AHY itu membuat Jokowi dukungannya semakin tinggi. Karena bisa jadi yang mengunggulkan itu adalah basisnya Pak Jokowi sendiri gitu. Jadi Oke. sudah Kok bisa belum ditambah AHY di indikator di surveinya? Adakah ada kemudian Dia ketika mengatakan kemudian- di surveinya itu inilah wakil presiden yang paling tinggi elektabilitasnya, bisa memberi dampak elektoral kan gitu, insentif elektoral ke calon presiden yang didukung. Tapi kalau dipasangkan, kok belum tentu angkanya ada apa enggak? Ya ada, belum tentu, tapi Angkanya ada enggak? Ini udah. Kita Kadang-kadang lembaga survei tidak harus menyajikan semua hal. enggak begitu. Tidak harus menyajikan. Ya ada survei simulasi pendamping Pak Prabowo aja nggak Mas ada. Adam tidak harus Tadi. menjawab. itu dia. Jadi Sama aja itu. konsentrasinya Mas simulasinya Adam ke Pak tidak harus Jokowi. menjawab. Sama aja. Itu udah Itu memperlihatkan. dia. Enggak, maksudnya Itu begini. hak prerogatif Mas Adam. Pak Jokowi basisnya katakanlah 60%, ya kan? Yang mengunggulkan Mas AHY untuk menjadi pendamping Jokowi ada sekitar 16%. Nah, yang mengunggulkan itu kan bisa juga umumnya dari basisnya Pak Jokowi itu sendiri, Pak Adam, tapi tolong bisa juga koreksi. dari Mas Adam. luar basis Pak Jokowi. Iya. Nah, kalau misalkan Mas di Adam. luar Waktu itu mungkin bisa 2014, menjadi semakin besar. 2009 Pak 2009-2014. SBY mau ke periode kedua itu elektabilitasnya Pak SBY tinggi sekali. Di atas 60 Dan terus. nggak ada yang berani tuh partai-partai nyalon-nyalonin. Jadi siapapun Karena yang dipilih jelas terima saja bahwa begitu. Unsur faktor Pak SBY-nya yang kemudian memiliki hak otonom untuk memilih. Nah, situasi ini nggak terjadi di Berbeda. Pak Jokowi. Tapi Jauh ini banget. hasil surveinya Enggak, 60,6% karena loh. dia Sama seperti otonom, Pak SBY ya? percaya Sama sih seperti semua. Pak SBY pada saat itu. Justru kalau itu Pak Jokowi tenang. Udah Ini kan tenang. enggak. Itu yang akhirnya nyuruh tadi Pak Karena JK untuk puyeng, maju karena lagi. masih Mas Ferry dan teman-teman masih belum. Menentukan ini sikap. beda banget sekarang, beda banget. Dan kemudian menurut Kalau saya Mas Ferry juga dan kawan-kawan masih menentukan sikap yang berbeda dengan ketua umumnya Partai begitu. Demokrat ya, yang dengan tingkat elektabilitas Pak SBY yang sedemikian tinggi pada 2009 saja, Hanya dapat hasil 20. Partai Demokrat waktu 2009 itu 20%, hanya 20%. Nah, Jadi kalau lebih misalkan kepada figur pada sekarang saat itu ya, bukan faktor Pak pilihan Jokowinya partainya. kemudian punya efek elektoral terhadap misalkan PDIP, saya nggak yakin PDIP kok sekarang surveinya 26%. Orang kemarin 2014 saja terangkat karena faktor Pak Jokowi hanya 18%. Jadi menurut saya saya Kembali lagi. meyakini bahwa nanti Hasil survei bisa 2014 berubah-ubah. jauh banget. Iya. Saya nggak mau kemudian nanti hasil survei itu berbeda jauh dengan fakta hasil nanti di
pemilu Pilpres atau Pilek 2019. Dan Anda masih meyakini bahwa bisa jadi hasil hampir semua survei ini berbeda dengan kenyataan yang terjadi di 2019 nanti? Beda-beda hasil surveinya kan semua orang juga udah tahu. Tapi kan kemudian kita harus menghormati hasil kerja lembaga survei gitu. Oke, Mas Ferry, tadi saya ingin pendapat Anda soal itu tadi. Yang paling tinggi, walaupun ini survei belum secara nasional, adalah menempatkan Pak Prabowo dengan Pak Anies Baswedan. Padahal pernyataan Pak Anies sudah tegas mengatakan dia tidak akan meninggalkan DKI Jakarta, tidak akan tinggal gelanggang colong pelayu lah ya, begitu. Bagaimana tanggapan menurut Gerindra? Saya sih karena Gerindra sendiri, walaupun PKS sudah menyodorkan 9 nama dan PKS adalah sahabat karib dari Gerindra belum belum menoleh PKS untuk cawapresnya. Sebenarnya cuma saya masih rahasia, saya nggak boleh ngomong di sini. pada saatnya mungkin bisa jadi bulan Juni atau Juli kita akan deklarasi cawapres. Termasuk dengan cawapresnya, karena deklarasi itu kan seremoni pengumuman calon presiden dan berikut dengan calon wakil presidennya. Nah, tapi kita juga menunggu siapa sebenarnya kira-kira kecenderungannya calon wakil presidennya Pak Jokowi juga. Karena jangan-jangan ya wait and see begitu ya, melihat rumput tetangga dulu begitu. Ini memenuhi syarat-syarat dan kriteria. Stoknya bukan yang terbatas begitu? Enggak dong, banyak, dan kebetulan cocok dengan kriteria yang sebenarnya diharapkan oleh masyarakat. Ada nama Pak Anies Baswedan, lalu ada kemudian nama di luar partai, ada nama Pak Gatot Nurmantio, ada nama Pak Ahmad Heriawan. Jadi inilah lebih ringan kubu Pak Prabowo untuk memilih calon wakil presidennya. Dan prosesnya sudah makin matang. Mengkerucut begitu ya. Kalau yang ini kan bingung. Oke. Lebih ringan mana Pak Jokowi memilih cawapresnya dibandingin Pak Prabowo memilih cawapresnya, Mas Adam? Lebih ringan mana? Ya tentu saja kita mungkin lebih sedikit, kalau lebih beban gampang. dari diskusi atau kesepakatan koalisi mungkin Pak Prabowo ya lebih mudah gitu ya. Sementara Pak Jokowi lebih berat untuk menentukan itu karena kan harus koalisinya gemuk. Koalisinya besar gitu kan. Tapi mungkin juga pertimbangannya bukan hanya itu, tapi kan pengen menang. Tentu saja nanti 2019 pengen menang. Dinamikanya juga kan akan terus berlanjut. Kemudian juga insentif terhadap dukungan partai nanti juga kan di tiap masing-masing partai juga kan harus kalau dinamikanya di Pak Jokowi adalah bagaimana mensolidkan koalisi yang gemuk ini begitu. Kalau dinamikanya di Pak Prabowo apa ya dalam hal memilih cawapres ini? Apa yang lebih harus dipikirkan? Apa yang lebih harus dipikirkan? Menurut Anda akankah ada riak-riak ketika terus kemudian? Nggak ada, kecil, ada pun kecil. Kalau yang sebelah sana gitu. Apakah akan ada riak-riak begitu kalau kemudian akhirnya pilihannya tidak jatuh pada kader PKS begitu misalnya? Ya itu kan dilihat nanti dinamika ke depan. Nanti kan dilihat dinamika ke depan. Hasil pilkada tentu saja juga nanti akan berpengaruh. Ada kekuatan tim di lapangan. Hasil pilkada itu pasti akan berpengaruh. Misalkan kalau Jawa Barat nih. Jawa Barat ternyata Pak Asyik menang, mungkin akan jadi penyemangat misalnya gitu. Misal. Jadi saya mau koreksi pilkada misalnya Jawa Barat. Calonnya PDIP nggak menang di pilkada Jawa Barat waktu pilkada sebelumnya. Tapi suara PDIP pada pemilu legislatif di 2014 menang nomor 1. Sehingga menurut saya perolehan suara atau hasil di pilkada itu tidak kemudian otomatis tidak berbanding lurus lah. Tidak berbanding lurus, berbeda. Walaupun misalnya di daerah dengan pemilih yang paling banyak begitu ya, di Jawa Barat misalnya. Di Jawa Tengah sebagai incumbent, kemudian Ganjar memiliki peluang menang lebih besar dibandingkan Pak Sudirman Said dan Mbak Ida yang kita dukung. Kalau kemudian kita menang kalah tipis itu udah berbeda efeknya itu. Apalagi kemudian kalau menang itu langsung bubar itu peta politik di Indonesia. Kalau di Jawa Tengah Ganjar kalah. Tapi misalkan tadi yang di Jawa Barat, misalkan pasangan Asyik bisa jadi dia taruhlah nomor 2. Tapi suara partai pendukung di pemilu legislatif ke depan bisa menang. Jadi tidak berbanding lurus begitu gitu. Ya, tapi nah, apalagi ada Pak Ferry. Apalagi kalau menang. Ada. Apalagi kalau menang kan. Menang pasti. Tapi saya mau nyampaikan bahwa nggak kemudian otomatis yang menang terus kemudian berefek terhadap itu. Misalkan Ridwan Kamil sekarang. Ridwan Kamil siapa yang paling menikmati efek elektoral itu? Enggak. Tidak ada begitu ya. Dan kemungkinan malah kemudian sekarang trennya
dari hasil survei yang kemarin dirilis turun. Jadi peluang pasangan lain untuk memenangkan Pilkada Jawa Barat terbuka sekarang. Dan itu kembali lagi tidak akan berbanding lurus kepada apa yang nanti dihasilkan di 2019. Di Jawa Barat. Sebenarnya ya, calonnya kan nggak kemudian nanti otomatis terus PDIP hancur. Hari ini kan sebenarnya gini, ada satu survei yang hari ini dirilis sama DNIJA ya, LSI ya. Itu PDIP 20-an, kami 15-an, Gerindra 14-an. Kan selalu nomor 3 nih, nomor 2-3 kan antara kami sama Gerindra. Iya. Lalu ada yang dia punya istilah itu papan di bawah 3% gitu. Pertama, kemudian yang berikutnya itu papan atas, papan divisi menengah, 1, divisi 2. Kemudian yang 2 komaan itu sama kemudian yang 0, Saya kira ini menggambarkan bahwa yang tadi kita diskusikan tentang kotel efek itu tidak sangat berpengaruh juga sebenarnya. Dalam kalau untuk Gerindra dan PDIP relatif lebih besar dibandingkan partai lain. Itu sangat berpengaruh karena juga toh juga akhirnya publik ini kan publik itu kan cerdas ya. Dia akan melihat bahwa kinerja Jokowi itu kinerja bersama, kinerja Pak Prabowo dan tim itu kinerja bersama juga, tapi kinerja partai itu tersendiri. Apalagi akan sangat berbeda lagi ketika nanti calegnya itu sudah keluar dari masing-masing partai. Karena yang bertemu masyarakat itu bukan partai, caleg. Nah, jadi ketika caleg sudah nanti bergerak nanti ke bawah itu, saya kira itu akan lebih menegaskan lagi soal posisi partai lebih real sebenarnya. Ketika caleg sudah dirilis bulan Juli Agustus itu sudah DCS atau DCT bulan September. Ketika itu nanti dirilis soal survei partai atau survei calon presiden itu akan sangat ditentukan oleh bagaimana kekuatan caleg di semua partai. Disitulah saya kira kita bisa lihat lebih dekat apa yang menjadi aspirasi publik sebenarnya. Karena kalau bicara partai ini fluktuatif sekali, tergantung isu apa yang lagi dinamis hari ini, posisi partai itu bagaimana, itu publik kemudian suka nggak suka di situ aja. Kayak misalnya dulu kami pernah ditimpa kasus pecah dua kubu, drop banget Golkar. Muncul Setia Novanto waktu itu, kemudian sempat naik lagi sebentar. Karena lagi EKTP drop lagi sebentar. Sekarang muncul Erlangga Hartarto naik lagi. Jadi sebenarnya dinamisnya itu masih karena isu-isu nasional. Tapi kalau sudah bicara kekuatan partai itu baca calegnya. Siapa yang menjadi caleg nanti dari partai tersebut. Jadi itu menurut saya kekuatan setiap partai itu akan lebih tergambar dengan lebih real sesuai dengan konteks lapangan. Pada saat para caleg ini sudah mulai bergerak gitu ya. Jadi dampak elektoral itu jangan dikhawatirkan lah oleh semua partai. Kalau kami Partai Golkar percaya diri karena mesin kami luar biasa sampai tingkat RT RW sampai tingkat desa. Kita harus break lagi, kita akan kembali saat lagi.